Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast program studi pendidikan teologi. Saya Ista selaku host dan hadir bersama saya ketiga rekan saya ada Kakak Evelyn selaku Ketua HMPS program studi pendidikan teologi periode 2023-2024 dan ada Kakak Dharma selaku Wakil Ketua HMPS periode 2023 dan 2024. Dan di sebelah kiri saya ada Kakak Atok sebagai Ketua HMPS terpilih periode tahun 2024-2025. Oke baik teman-teman, kali ini kami akan menceritakan sedikit pengalaman bagaimana waktu Kakak Evelyn dengan Kakak Dharma menjadi Ketua HMPS dan Wakil Ketua HMPS Prodi Teologi selama tahun 2023-2024. Oke, kira-kira bagaimana pengalamannya menyenangkan atau yang menjadi motivasi untuk Kakak dan Kakak Dharma? Oke, baik teman-teman, terima kasih ya Saudari Ista. Jadi untuk pengalaman ya, bagi saya ini pengalaman pertama saya mengikuti sebuah organisasi. Apalagi ini suatu organisasi intrakampus yaitu HMPS, terutama saya bersyukur ada di posisi itu. Saya terpilih menjadi ketua HMPS yang dimana saya tidak pernah kepikiran kalau saya bisa menjadi ketuanya begitu. Karena saya tidak percaya diri begitu bahwa saya akan dipilih oleh teman-teman, dan ternyata pada saat itu saya dipilih menjadi ketua HMPS. Itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya dan saya sangat bersyukur untuk itu. Perasaan saya sangat senang ya ada di posisi tersebut. Tetapi di sisi lain juga ya ada rasa takutnya itu bagaimana kalau misalnya saya tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan oleh teman-teman maupun dipercayakan oleh dosen. Itu yang menjadi ketakutan. Tapi dengan beriring atau berjalannya waktu, saya sudah memberanikan diri dan saya yakin saya bisa memimpin teman-teman. Puji Tuhan sekarang masa jabatan saya sudah selesai seperti itu. Oke baik, terima kasih. Kalau dari saya pribadi ya tentu merasa senang ketika dipilih sebagai Wakil Ketua HMPS Prodi Pendidikan Teologi periode 2023-2024. Ya, dari sini saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, di mana di sini saya bisa melatih jiwa kepemimpinan saya, karakter kepemimpinan dan juga berorganisasi. Di sini saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, di mana saya bisa memimpin teman-teman, memanajemen diri, memanajemen waktu untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh HMPS Prodi Pendidikan Teologi. Tetapi di sisi lain juga saya merasa was-was karena besarnya tanggung jawab yang diberikan oleh teman-teman, oleh moderator dan juga oleh Prodi sebagai Wakil Ketua HMPS, di mana kami akan menjalankan tugas yang diemban oleh kami berdua, saya dan Kakak Evelyn. Silakan ya, perasaannya ya tentu sangat bahagia ketika dipilih dan bisa menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua HMPS Prodi Pendidikan Teologi. Kira-kira pada saat pelantikan itu bagaimana perasaan yang dialami oleh Kakak Evelyn dengan Kakak Dharma? Oke baik, kalau dari saya pribadi ketika pelantikan ya tentu merasa sangat senang dan bahagia, di mana pada saat itu sah menjadi Wakil Ketua HMPS Prodi Pendidikan Teologi. Nah, saya sangat bahagia ya dan pasti bersyukur karena kami pelantikan ya waktu itu ya di depan altar itu, karena di gereja ada di Cengkalang di Reo. Kami pelantikan di sana dan menurut saya itu suatu kebanggaan tersendiri ya. Bagaimana kami berjanji sama kami juga mengucap doa di depan altar itu. Nah, dari situ saya berpikir bahwa saya sudah berjanji ya di depan Tuhan, saya harus mampu melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya. Kurang lebih seperti itu, yang pasti ya bahagia gitu. Kira-kira pengalaman yang menarik selama Kakak Evelyn dan Kakak Dharma menjabat sebagai ketua dan wakil ketua HMPS, apa pengalaman yang menarik atau menyenangkan? Kalau untuk pengalaman menarik ya menurut saya itu banyak sekali pengalaman menarik yang sudah saya dapatkan. Yang pertama itu sebelum saya menjadi ketua ataupun menjadi pengurus dalam HMPS ini sendiri ya, saya tidak kenal banyak orang.
Saya tidak kenal banyak orang, yang saya kenal hanya teman-teman kelas ataupun teman-teman program studi, itu pun tidak semua juga. Namun semenjak saya terpilih menjadi ketua HMPS, begitu banyak orang yang saya kenal, begitu banyak orang yang saya jumpai, terutama di tingkat universitas juga. Karena di sana kan kami ada pertemuan BM fakultas maupun BM universitas. Jadi disitulah peluang besar ya. Dari situ juga saya mendapat pengalaman dari teman-teman ketua HMPS dari program studi se-Unika. Pertama ya memanajemen diri. Pertamanya sebelum menjadi wakil ketua HMPS Prodi Pendidikan Teologi ya, tentu manajemen diri masih sangat kurang. Tapi ketika masuk dalam organisasi HMPS ini, manajemen diri semakin lebih baik. Kemudian juga jiwa kepemimpinan dan karakter juga berkembang. Kemudian juga bisa memotivasi diri sendiri dan juga orang lain, sehingga kepengurusan HMPS dan juga teman-teman yang lain bisa tergerak untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang dicanangkan oleh Prodi maupun oleh HMPS itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Kakak Dharma dan Kakak Evelyn. Kakak Dharma dan Kakak Evelyn sudah menceritakan tadi pengalaman menarik atau menyenangkan selama menjadi ketua dan wakil ketua HMPS. Pasti ada tantangan yang dialami selama menjadi ketua dan wakil ketua. Kira-kira bisa ceritakan sedikit bagaimana tantangan yang dialami selama masa jabatannya. Oke, jadi menjadi pemimpin saya rasa itu tidak terluput ya dari tantangan ataupun halangan itu yang menghambat proses kepemimpinan itu sendiri ya. Sejauh yang saya alami sendiri itu ya, bagaimana saya mengorganisir teman-teman prodi begitu, atau bagaimana saya meningkatkan motivasi teman-teman prodi itu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa karakter setiap orang itu tidak bisa dipaksa, apalagi pada faktanya ya yang saya amati sendiri, bagaimana saya itu tidak bisa mendorong teman-teman itu dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh HMPS, oleh BM maupun BM fakultas dan universitas juga. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi saya ya. Saya tidak bisa karena prinsipnya begini, sesuatu yang dipaksa itu tidak tidak akan menjadi baik menurut saya. Jadi saya tidak bisa memaksa orang lain ya, karakter orang lainnya untuk ikut begitu. Kalau misalnya saya suruh A ya mereka ikut A, dan itu mustahil menurut saya. Jadi itu tantangan terberat bagi saya ya, terutama dalam mengatur kedisiplinan teman-teman begitu. Jangankan untuk teman-teman seluruh mahasiswa program studi, teman-teman pengurus saja saya belum mampu memberikan mereka bukan soal kepercayaan, saya percaya mereka bisa, cuman itu tadi mereka tidak bisa diajak kerjasama. Itu yang menjadi kesulitan terbesar bagi saya sejauh ini. Tapi saya berharap ya untuk kepengurusan selanjutnya dia lebih bisa begitu membangkitkan motivasi teman-teman begitu. Pada saat pertama kali menjalankan tugas sebagai wakil ketua HMPS ya, tentu pertama masih adanya rasa minder, tidak percaya diri, kemudian juga masih sulit memanajemen waktu, dan juga masih sulit mendorong teman-teman pengurus HMPS dan juga mahasiswa Prodi Pendidikan Teologi untuk terlibat dalam kegiatan HMPS. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya bisa memanajemen diri, kemudian juga meningkatkan rasa percaya diri perlahan, bisa memotivasi teman-teman, bisa juga memimpin teman-teman, dan juga bisa mengarahkan teman pada kegiatan-kegiatan yang dicanangkan oleh Prodi maupun juga oleh HMPS. Ya, mungkin itu hambatan yang saya alami. Kakak Atok ini adalah ketua terpilih periode 2024-2025. Oke, Kakak Atok, kira-kira bagaimana perasaan Kakak Atok setelah dinyatakan terpilih menjadi ketua dan ketua HMPS periode 2024-2025? Baik, terima kasih. Baik, mengenai perasaan, jadi untuk yang pertama pada saat debat visi misi kan di sana langsung pemilihan. Jadi saya merasa bangga, di sisi lain juga senang karena ini baru pengalaman pertama saya untuk menjabat sebagai pemimpin di sebuah program studi. Tentu juga hal ini juga bisa menjadi motivasi saya supaya bisa terus berkembang, supaya saya dapat lebih maju ke hari-hari yang selanjutnya. Di sisi lain juga Kakak Is, pada saat hari ini, karena hari ini adalah hari pelantikan atau peresmian saya menjadi ketua, jadi di sini tentu seluruh tanggung jawab ataupun seluruh kegiatan dari Prodi maupun dari BM atau dari kampus Unika Santo Sorteng itu tentu ini merupakan tanggung jawab kami, dan terutama saya dan sama pengurus yang lain. Jadi di sini saya merasa bangga. Jadi
di sisi lain juga saya merasa was-was ya, Ista. Karena Kenapa begitu? karena pertama ya saya memang dari kelas kami kemarin itu mengusulkan ke Kanafra, tapi karena Kanafra ada kegiatan, akhirnya saya diutus dari kelas untuk menjawab sebagai ketua MPS. Jadi saya juga tidak nyangka bahwa saya bisa menang dalam pemilihan ini. Tentu ini juga merupakan sebuah tantangan bagi saya atau pelajaran bagi saya, bagaimana saya bisa memimpin teman-teman atau mengkoordinir teman-teman supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi saya merasa senang dan bangga ketika saya dipilih menjadi ketua MPS. Oke, baik, terima kasih Kakak Atok. Jadi Kakak Atok merasa bangga dan senang setelah terpilih menjadi ketua HMPS periode 2024-2025. Dan pada hari ini ada pelantikan. Kira-kira Kakak Atok setelah terpilih menjadi ketua HMPS, kira-kira untuk 1 bulan ke depan program apa yang mau Kakak Atok lakukan dalam 1 bulan ke depan? Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan visi yang kami paparkan kemarin, yaitu menjadikan program studi pendidikan teologi sebagai wadah yang inspiratif dan progresif bagi mahasiswa yang berperan aktif dalam membentuk karakter, kompetensi dan spiritualitas berlandaskan nilai-nilai Kristiani dan nilai-nilai Pancasila, serta menjadikan program studi pendidikan teologi yang aktif, transformatif, dan inovatif. Jadi berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan 30 hari ke depan itu tentu yang pertama berkaitan dengan mahasiswa baru. Jadi kan di tahun ajaran baru kita akan menerima mahasiswa baru. Jadi di sini juga mahasiswa yang terdaftar ke prodi pendidikan teologi itu sangat banyak. Jadi tentu ini merupakan tanggung jawab besar untuk saya dan begitu juga dengan pengurus inti yang lain. Jadi di sini untuk programnya itu yang pertama kami akan menerima mahasiswa baru, kemudian program keunggulan yang kami tawarkan kemarin itu membentuk suatu kelompok atau membentuk kelompok-kelompok diskusi atau workshop dari setiap kelas. Jadi di sini nanti dengan tujuan bahwa semua mahasiswa atau mahasiswi dapat terlibat aktif dalam menyuarakan suaranya dan juga memberikan pikirannya terkait dengan hal-hal tertentu. Jadi di sini kami akan memberikan sebuah tema. Jadi dari tema tersebut pengembangan itu dilakukan oleh setiap kelas. Jadi mereka akan berbincang-bincang. Kemudian dari sini juga mereka akan menerbitkan sebuah podcast. Di sisi lain juga bisa menerbitkan sebuah artikel. Jadi tentu hal ini juga bisa mendukung terkait dengan akreditasi prodi, karena tahun ini adalah tahun terakhir untuk persiapan akreditasi di tahun 2026. Jadi besar harapan saya semoga pengurus dan juga anggota-anggota dari program studi pendidikan teologi dapat menjalankan tugas ini atau tanggung jawab ini bersama-sama. Baik, terima kasih Kakak Atok. Baik, itu tadi program yang dikerjakan selama 30 hari ke depan. Kira-kira untuk 1 tahun ke depan selama masa jabatan Kakak Atok sebagai ketua HMPS, kira-kira visi misi apa yang mau dijalankan? Jadi di sini ada beberapa kegiatan yang kami tawarkan. Jadi mulai dari kegiatan non akademik dan juga akademik. Kegiatan lain yang kami tawarkan itu misalnya katekese di setiap kelas. Jadi di sisi lain juga katekese ini dipersiapkan oleh uskupan untuk kita pengabdian kepada masyarakat. Ini merupakan bagian dari kegiatan kami. Di sisi lain juga berkaitan dengan bakat atau minat dari setiap mahasiswa. Jadi semoga kami bisa menyediakan fasilitas dan juga bisa menyalurkan semua aspirasi dari setiap mahasiswa dapat kami jalankan, dan juga apa yang menjadi tantangan di periode dari Kakak Evelyn dan Kakak Dharma. Jadi semoga di tahun ini kami dapat menjadikan itu sebagai pelajaran dan motivasi bagi kami supaya program studi pendidikan teologi dapat menjadi lebih unggul dan lebih baik di masa yang akan datang. Oke, terima kasih Kakak Atok sudah memaparkan visi misinya untuk 1 tahun ke depan selama periode masa jabatannya nanti. Kira-kira harapan Kakak Atok untuk para pengurusnya nanti selama Kakak Atok menjabat sebagai ketua, kira-kira apa harapan Kakak Atok ke depannya? Kemarin saya sudah memilih anggota-anggota dari pengurus HMPS dan juga pengurus inti HMPS. Jadi kurang lebih kemarin itu ada 12 seksi dan juga ada 4 pengurus inti. Jadi besar harapan dari saya itu semoga dari ke-12 seksi ini atau dari pengurus inti ini dapat berkolaborasi dan dapat bekerja sama untuk memajukan program studi pendidikan teologi yang lebih unggul di masa yang akan datang. Oke, baik, terima kasih Kakak Atok sudah menceritakan harapannya ke depan untuk para pengurus
untuk membawa prodi kita ini semakin maju untuk menjadi transformatif, inovatif dan kreatif. Apa harapan dari Kakak Evelyn dan Kakak Dharma untuk kepengurusan HMPS untuk kedepannya? Pengurus baru yang terpilih dan hari ini dilantik. Kira-kira apa harapan dari Kakak Evelyn dan Kakak Dharma? Oke, baik, dari saya pribadi harapannya HMPS program studi pendidikan teologi ke depannya lebih baik lagi, lebih maju dan juga lebih aktif. Saya berharap kepada ketuanya Bung Atok bisa mengatur teman-teman pengurus dan juga seluruh mahasiswa prodi pendidikan teologi supaya bisa diarahkan untuk mengikuti setiap kegiatan yang dicanangkan oleh prodi maupun oleh HMPS itu sendiri, dan juga harus menjadi panutan bagi teman-teman yang lain, bagi sesama pengurus maupun juga bagi seluruh mahasiswa prodi pendidikan teologi, dan juga bisa menjalin komunikasi yang baik sesama organisasi intrakampus baik di BM maupun juga sesama HMPS. Mungkin itu dari saya. Saya harap ketua dan wakil ketua HMPS yang terpilih ini dapat menjadi teladan ya bagi teman-teman prodi, terutama bagi pengurus-pengurus lainnya. Nah, untuk pengurus-pengurusnya, tolong kerjasamanya yang baik ya antara ketua dan wakil. Jangan menganggap bahwa semua tanggung jawab dalam organisasi HMPS itu tanggung jawab ketua dan wakil. Kalau sudah masuk dalam kepengurusan, berarti segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab ketua dan wakil ketua menjadi tanggung jawab bersama dalam kepengurusan HMPS itu sendiri. Dan untuk teman-teman prodi, apapun kegiatan yang diselenggarakan prodi maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh HMPS, tolonglah terlibat aktif. Dari kegiatan-kegiatan tersebut ya bisa menambah pengalaman baru untuk kita, baik pengetahuan ya maupun pengalaman pribadi, public speaking dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu harapan saya. Semoga sukses pengurus baru. Oke, terima kasih Kakak Evelyn dan Kakak Dharma yang sudah menceritakan sedikit pengalaman selama mereka menjabat sebagai ketua dan wakil ketua HMPS periode 2023-2024. Dan begitu banyak tantangan dan hal menarik selama mereka menjabat sebagai ketua dan wakil. Dan mereka tadi sudah memberikan bagaimana harapan mereka untuk pengurus HMPS ke depannya. Baik teman-teman sekalian, kira-kira begitu saja sharing pengalaman oleh Kakak Evelyn, Kakak Dharma dan juga Kakak Atok. Semoga harapannya bisa memotivasi untuk kita semua, dan harapan-harapan yang disampaikan oleh Kakak Evelyn, Kakak Dharma dan Kakak Atok menjadi motivasi untuk para pengurus ke depannya. Sekian dulu, bye. Bye-bye.